Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya melalui Canva yang berjudul Keunggulan dan Keterbatasan Antar Ruang serta Peran Pelaku Ekonomi dalam Suatu Perekonomian. Saya Dinarti Reski dari kelas 82. Mata pelajaran IPS bab 3. Bab 3. Mencari peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian dan beserta contohnya. Pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti produsen, distributor, dan konsumen. Berdasarkan diagram aliran berlingkar, pelaku ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 4 pihak, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Dalam istilah lain, pengertian pelaku ekonomi adalah individu atau organisasi yang mempengaruhi ekonomi. Dengan demikian, pelaku ekonomi adalah konsumen, produsen, atau pihak pemberi pengaruh terhadap pasar modal dan perekonomian pada umumnya. Jenis dan peran pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi terdiri dari 4, yaitu rumah tangga, masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Masing-masing memiliki peran dalam lingkup kegiatan ekonomi. Jenis dan peran pelaku ekonomi. Rumah tangga adalah pelaku ekonomi dalam ruang lingkup terkecil. Namun, dari rumah tangga inilah yang kemudian membangun masyarakat luas. Rumah tangga sebagai pelaku ekonomi yang terdiri atas ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya, seperti kakek, nenek, dan saudara. Sebagai pelaku ekonomi, dalam hal ini rumah tangga konsumen memiliki 2 peran, yaitu sebagai pelaku produksi dan pelaku konsumsi. Masyarakat. Kedua yang lingkup lebih luas dari rumah adalah masyarakat. Peran masyarakat penting dan sangat penting dalam kegiatan ekonomi, baik dari sisi produksi, distribusi, maupun konsumsi. Perusahaan adalah pelaku ekonomi yang berperan sebagai produsen, distributor, sekaligus konsumen. Perusahaan adalah organisasi usaha yang dibentuk untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Pemerintah, selain rumah tangga dan perusahaan, pelaku ekonomi yang sangat penting perannya adalah pemerintahan. Perekonomian yang berlangsung di Indonesia harus terkendali dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang menguntungkan, baik untuk produsen, konsumen, maupun distributor. Pelaku ekonomi rumah tangga dibagi menjadi 4, rumah tangga konsumen atau RTK, yang diartikan sebagai sekelompok orang yang memanfaatkan jasa atau barang yang dihasilkan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan kata lain, keberlangsungan hidup rumah tangga produksi sangat bergantung pada daya beli rumah tangga konsumen. Yang kedua adalah rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen memiliki peranan penting di masyarakat karena ia berperan sebagai pelaku ekonomi yang menyediakan barang atau jasa bagi rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen di Indonesia sendiri dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik swasta atau BUMS, dan koperasi. Rumah tangga pemerintah, salah satu pelaku ekonomi yang sangat penting perannya adalah pemerintahan. Perekonomian yang berlangsung di Indonesia harus terkendali dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang menguntungkan, baik untuk produsen, konsumen, maupun distributor. Peran utama pemerintah sebagai pelaku ekonomi adalah mengendalikan perekonomian dengan berbagai kebijakan ekonomi untuk memakmurkan warga negaranya. Rumah tangga luar negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa negara lain juga berperan bagi perekonomian di Indonesia karena suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga membutuhkan negara lain untuk mencukupi kebutuhannya. Adapun peran dari rumah tangga luar negeri bagi perekonomian di dalam negeri yaitu sebagai konsumen, produsen, investor, dan pertukaran
tenaga kerja, juga pemberi pinjaman luar negeri. Sebagai konsumen, hal ini dapat dilihat dari kegiatan impor yang dilakukan rumah tangga luar negeri terhadap produk dalam negeri. Sebagai produsen, rumah tangga luar negeri membantu untuk memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak dapat memproduksi barang dan jasa. Hal ini dapat dilihat dengan kegiatan ekspor investor. Pembangunan yang dilakukan di suatu negara membutuhkan dana yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Contohnya adalah menyediakan kebutuhan barang tertentu untuk diimpor oleh negara lain, melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan cara lain untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing negara, melakukan investasi dengan menyediakan kredit untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah dan swasta di dalam negeri, dan lain-lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam bimbingan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.